Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, nikmat puasa telah kita cicipi begitu indahnya. Ada satu janji yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana Allah berfirman, "Wa antasumu khairul lakum." Dan hendaklah kau berpuasa, niscaya itu akan menjadi kebajikan untukmu. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah engkau agar kalian menjadi orang yang sehat. Sehingga muncul pertanyaan, puasa menjadi lebih baik, puasa membuat kita menjadi sehat. Kok ada orang berpuasa malah sakit? Orang berpuasa kemudian malah mendapatkan kemudorotan dari ibadah puasanya. Sahabat-sahabatku pecinta Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan di dalam hati. Pasti ada yang tidak benar. Ibarat kata, kita diberi obat mah oleh seorang dokter. Kemudian dokter berkata, ini obat diminum sehari 3 kali. Kita lakukan. Ini obat kemudian diminum 1 sendok. Kita kerjakan. Tetapi ada kalimat, minum obatnya sebelum makan. Kita langgar. Kemudian kita makan, habis itu minum obat. Kemudian kita tidak sembuh. Apakah pantas kita menyalahkan sang dokter? Atau jangan-jangan kesalahan itu ada pada diri kita sendiri? Maka begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyatakan bahwa berpuasa khairul lakum, lebih baik untukmu. Kok kita berpuasa malah tambah sakit? Berarti ada satu hal yang kita langgar di sini. Apa yang membuat puasa kita jadi tidak sehat? Sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang pertama adalah tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW dalam urusan tepat waktu, dalam berbuka dan dalam melaksanakan ibadah sahur. Yang pertama sahur, Rasulullah SAW menganjurkan sahur kita untuk dibelakangkan. Jadi sahur makin ke belakang makin baik. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari sahabat Anas menceritakan bahwa perkiraan antara sahur Nabi dengan adzan subuh qadra khamsina ayat. Kurang lebih membaca 50 ayat. Sehingga berangkat dari situ sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin berjeda sekitar 7 sampai 10 menit. Itulah sahur baginda Rasulullah SAW. Sehingga sahur tidak boleh terlalu didahulukan. Dan jangan tinggalkan sahur. Ustadz, saya udah kenyang, saya nggak pakai sahur juga udah bisa kok. Saya kuat kok. Hei babang, sahur bukan untuk membuat perut kita kenyang, tapi sahur untuk mencarikan keberkahan. Sumu. Kemudian Rasulullah bersabda, tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barokah. Karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi yang pertama, jangan tinggalkan sahur. Dan akhirkan sahurnya, berbuka puasa pun dulukan ta'jilul iftar. Sebagaimana Rasul mengatakan, la yazalu ummati bi khair. Umatku akan baik-baik saja. Ma'ajalul fitrah. Selama mereka mendahulukan untuk melaksanakan daripada ibadah buka puasa. Jadi itu yang pertama yang membuat kita menjadi sakit. Kemudian yang kedua adalah pola hidup yang tidak sehat. Dengan Ramadan ini kita melakukan program malasisasi. Iya, memalaskan diri. Ya, saya kan puasa Pak Ustadz, wajarlah kalau saya ini banyak tidur. Ya, saya kan puasa Pak Ustadz, wajarlah kalau saya tidak produktif. Saya kemarin bertemu dengan sahabat non-muslim, dia berkata, Pak Ustadz, ibadah itu adalah tujuannya membuat orang menjadi produktif. Tapi kenapa ibadah puasa justru membuat orang menjadi tidak produktif, malas bekerja? Saya bilang, sahabatku, wahai non-muslim, ketahuilah, bahwa ketika engkau hendak menilai Islam, lihatlah dari literatur Islam. Jangan kau lihat dari muslimnya, tapi lihatlah dari Islamnya. Ternyata Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk bermalas-malas ria di bulan Ramadan. Perang Badar yang agung terjadi di bulan Ramadan. Andai kata puasa menjadi alasan untuk bermalas-malasan, pastilah Rasul akan berkata, ayo perang Badarnya kita geser saja. Jangan di bulan Ramadan, habis Idul Fitri aja, habis salam-salaman. Ternyata tidak. Ini membuktikan bahwa Ramadan bukan menjadi alasan untuk bermalas-malas ria. Tetap bersemangat dalam beraktivitas, bekerja, karena tubuh yang tidak digerakkan justru menjadi sumber dari malapetaka kesehatan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah menjaga makanan. Kita berkata puasa ini membuat saya sakit. Anda berbuka puasa dengan menggunakan apa? Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk makan di bulan Ramadan tidak banyak tapi berbobot. Ya, sekali lagi kami ulangi, tidak banyak tapi berbobot. Nabi Muhammad SAW berbuka dengan air putih, seteguk air putih dan 3 biji kurma. Bersahur pun kadang-kadang Nabi hanya memakan kurma.
sedikit tapi mengandung zat gula yang sempurna sehingga membuat menjadi tubuh menjadi sempurna. Ya, Ustadz pun kadang sahur hanya dengan 3 kurma. Ya, subhanallah, kuat Pak Ustadz, kuat. 3 kilo maksudnya, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ayo sahabat-sahabatku, berbukalah dengan apa yang diajarkan Nabi. Dengan kurma, bukan dengan ote-ote. Dengan air putih, bukan dengan es kolak yang banyak mengandung daripada santan yang membuat lambung kita menjadi lebih menderita. Nah, inilah tips-tips sehat ala Rasulullah SAW dalam berpuasa. Insya Allah, sumu tasihu. Berpuasalah agar engkau menjadi sehat, kesehatan untuk kita semua. Khusus di pandemi, Allah jaga kita dari wabah COVID-19 bersama dengan keluarga kita, sahabat kita, orang tua kita, siapapun yang kita cinta. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.